Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada tanggal 31 Desember 2020 adalah malam terakhir bagi kita di tahun 2020 ini, yang tertulis dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 22 sampai 25. 1 Petrus 1 ayat 22 sampai 25. Kami bacakan untuk kita. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Sebab karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan setelah kemuliaannya seperti bunga rumput, rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Demikian firman Tuhan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bornginon tanggal 31 Desember 2020 Oma borngimna parpudi dihita di tahun 2020-on. Molo ta pikir-pikiri tapa husor-husor meruji-ruji hita di tahun 2020-on, satu ujungna ima tanggal 31 Desemberon tentu gudang do naung ta alami di tahun 2020-on. Buido tapakira lahon basa-basan ribata dia kalas ni roham naung tajalo saliling na sa taonon alay buido ta adupi ragamnya kahamaulon di tahun 2020 saraon. Mabay kita si pata olo gelisa, mabay kita si pata olo bergumul. Alenakpe gudang parukilon tantangan doon akalas ni roha na taadudi, boy do pehita sahat tu ujung Bornginon di tahun 2020-on, tamahita marningot sa luhut dengan basan ribata, tamahita merenungkan, meruji-ruji di ujung ni tahun-on, marningot perdalanan ni muruta di padonganion ni ribata dihita ganuk marsada-sada. Tentu ganuk kita marasing-asing do akka nata adupi di tahun 2020-on. Alay marasing-asing pinata adupi tapakilalahod do tangan ni debata, basa-basan debata, pangaramutiyon ni debata, na mangaramuti hita na padauhok kita seragam ni parmaraan, jalan na ditaruhok kita satu ujung ni taonon ima di Bornginon. Di bagasan ni di hamamangdo tamuinang di saluhut aka asmi rohan ribata. Sekalipun kita banyak mengalami tantangan, sekalipun kita banyak mengalami rintangan-rintangan di dunia ini, tetapi mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan yang menyertai kita dalam perjalanan kehidupan kita ini. Nats 1 Petrus 1, 22 sampai 25 adalah surat Petrus yang ditujukan kepada jemaat yang mengungsi.
jemaat na may solat. Kabotoro may solat, ima tinggal di sana tempat, menumpang kepada masyarakat yang ada di sana. May solat, pendatang, yaitu ada yang di Pontus, ada yang di Galatia, ada yang di Kapadosia, ada di Asia Kecil, dan ada yang di Bitinia. Mengapa mereka pai solat? Mengapa mereka bergerak, pindah ke tempat yang lain, ke tempat pai solatan, yaitu Pontus, Galatia, Kapadosia? Karena mereka diusir dari Yerusalem. Mengapa mereka diusir? Karena mereka tidak punya hak lagi untuk tinggal di Yerusalem, karena mereka bukan lagi agama Yahudi, tetapi mereka telah percaya kepada Yesus Kristus dan menjadi orang Kristen. Mereka tidak suka dan mereka tidak senang untuk bergabung bersama-sama dengan orang yang tidak seiman dengan mereka, sehingga mereka diusir dan mereka pergi meninggalkan Yerusalem untuk tinggal di Pontus, Galatia, dan Kapadosia. Mereka menderita karena mereka telah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Mereka menderita, ditindas, disiksa karena mereka telah memilih, meyakini Yesus sebagai juru selamat mereka. Sehingga mereka pergi mencari tempat yang aman, mencari tempat yang lain yang supaya terhindar dari penindasan-penindasan yang dilakukan oleh sesamanya Yahudi kepada mereka karena tidak seiman lagi dengan mereka. Petrus memberikan semangat, memberikan dorongan, dan menasehati mereka supaya karena kasih Kristus yang mereka amalkan dan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas menguatkan mereka dalam persekutuan mereka, sehingga mereka tidak putus asa menghadapi segala penindasan yang mereka alami. Jadi Petrus mengingatkan kepada mereka supaya mereka tidak berputus asa sekalipun mengalami penderitaan, tetapi supaya mereka selalu mengingat kasih Kristus yang mereka terima, yang dapat melampaui segala penderitaan itu, karena Kristus adalah kuat dan mampu untuk menyertai mereka di dalam segala penderitaan yang mereka alami. Dalam situasi yang menderita itu, diharapkan oleh Petrus supaya jemaat itu tetap mempunyai pengharapan yang hidup, supaya mereka tetap berpengharapan yang hidup. Karena Petrus menekankan kepada jemaat yang dalam keadaan menderita itu supaya mempunyai pengharapan. Pengharapan yang hidup adalah mengharapkan kasih karunia Tuhan yang memberikan kekuatan kepada mereka. Satu-satunya pengharapan mereka adalah kasih Tuhan yang dapat untuk menguatkan mereka menghadapi penderitaan, tantangan yang mereka alami. Karena pengharapan dapat membuat seseorang kuat dan bisa bertahan dan semangat untuk menghadapi segala penderitaan itu. Dapat kita gambarkan atau contohkan kepada seorang petani. Seorang petani yang hari-harinya dia bekerja di sawah, kadang dia diterpa panas, bahkan hujan dan kedinginan serta tantangan yang lain. Setiap hari dia menekuni pekerjaannya. Setiap hari dia melakukan pekerjaan sekalipun hujan turun, sekalipun hujan datang. Dia tidak berhenti untuk melakukan pekerjaannya. Dia mencari solusi supaya dia dapat melakukan pekerjaan itu dengan aman, sekalipun ada hujan yang menerpa dirinya.
Apa yang membuat dia semangat untuk bekerja? Sekalipun dia menghadapi hujan dan panas hari, mengapa dia bertahan? Mengapa dia bisa melakukan pekerjaan itu di tengah-tengah penderitaan, tantangan yang dihadapi? Itu adalah karena pengharapan. Karena dia berpengharapan apabila nanti dia memperoleh hasil daripada apa yang ditekuni selama ini, maka dia akan bersukacita dan memperoleh hasil yang bisa untuk mendukung kehidupannya. Pengharapan akan hasil yang akan diperoleh dia, itulah yang membuat dia bertahan. Itulah yang membuat dia semangat. Bahkan seperti contoh seorang orang tua yang dengan kuat, dengan bekerja keras, dia berjuang menyekolahkan anaknya. Sebenarnya dari diri sendiri dia tidak mampu untuk melakukan itu, tetapi dia melakukan apa saja yang bisa untuk mendukung ekonominya. Dengan segala perjuangan, dia tetap untuk berjuang menyekolahkan anaknya dengan satu tujuan. Apabila anaknya berhasil, maka anaknya akan memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan, serta bisa nanti untuk mendukung keluarganya ke jalan yang lebih memperlihatkan ekonomi yang lebih baik, kesejahteraan. Dan ini yang menguatkan dia, mendorong dia untuk tetap bekerja keras karena mengharapkan hasil dari apa yang dia perjuangkan. Itulah pengharapan yang hidup. Petrus memberikan pengharapan bukan hanya di dunia ini, bukan hanya kehidupan di dunia ini, tetapi Petrus juga memberikan pengharapan akan memperoleh sukacita bersama Yesus dan juga sukacita dalam kehidupan yang kekal. Sehingga tidak hanya di dunia ini saja dia berpengharapan, tetapi dia juga berpengharapan kepada kehidupan abadi kekal selama-lamanya. Oleh karena sekalipun kita mengalami penderitaan di dunia ini, kita jangan berputus asa. Kita harus jauh melihat ke depan, karena penderitaan di dunia ini tidak sebanding dengan kehidupan yang kekal abadi. Karena penderitaan dan tantangan di dunia ini bisa juga menjadi positif untuk membangun iman kita, pendekatan kita untuk selalu dekat kepada Tuhan. Mulu tadupi tantangan, tadupi parukilon, tadupi akan maol buidui, lahu membangun hapor syauta, asa lam jonok hita tutuhani. Saudara kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Petrus juga mengajarkan kepada jemaat yang menderita dan menghadapi tantangan itu, supaya mereka hidup saling mengasihi. Hidup saling mengasihi. Hidup saling mengasihi. Inilah yang dibangun dan inilah yang dibuktikan oleh Yesus kepada kita manusia, di mana Tuhan mengasihi kita. Tuhan memberikan hidupnya kepada kita supaya kita saling mengasihi. Supaya kita saling mengasihi. Karena dengan hidup di dalam kasih, maka kita akan dapat untuk berguna dalam kehidupan ini. Kasih yang ikhlas. Ini yang diajarkan oleh Petrus. Kasih yang ikhlas, yang tidak mengharapkan balas jasa. Sebagaimana kasih Yesus yang dia rela berkorban untuk menyelamatkan kita manusia, yang disebut dengan kasih agape, kasih yang tidak mengharapkan balas jasa. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sesuai kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tujuan Yesus datang ke dunia ini
adalah untuk mewujud nyatakan kasih agape, yaitu kasih yang tidak mengharapkan balas jasa dan rela berkorban untuk keselamatan kita umat manusia. Inilah arti Natal yang sesungguhnya, sehingga dengan kedatangan Kristus ke dunia ini, kita juga hendaknya mengasihi sesama manusia tanpa mengharapkan balas jasa dari kasih yang kita lakukan, yang kita perbuatkan, yang kita wujudkan itu. Sebagaimana orang Kristen yang ada di tempat sementara atau paisolat, seperti jemaat yang disampaikan oleh Petrus surat kepada mereka, mengalami tantangan dan penderitaan karena mereka berada di tengah-tengah paisolatan atau di tempat yang bukan tempat mereka, tetapi di tempat yang lain karena mereka diusir dari Yerusalem. Kita juga seorang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita juga paisolat di dunia ini. Kita juga pendatang di dunia ini. Hidup kita bukan di dunia ini. Hidup kita yang kekal bukan di dunia ini. Kita hanya sementara di dunia ini. Karena kita hanya sementara di dunia ini, kasih Tuhan hendaknya membangun persaudaraan kita di tengah-tengah keluarga. Kasih itu hendaknya nyata dalam kehidupan kita, yaitu kasih yang ikhlas, yang tidak mengharapkan balas jasa, dan juga kepada sesama manusia. Kasih Tuhan itu, kasih agape itu hendaknya hidup dalam diri kita, karena kita adalah sementara di dunia ini, sebagaimana jemaat yang ada di Kapadosia, Bitinia, dan lain-lain. Kiranya juga kita sementara ini, karena hidup ini bukan bertujuan hanya di tengah-tengah dunia ini. Karena kita hanya sementara di dunia ini, maka hidup kita yang sementara ini hendaknya kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Sudah kita rasakan, hanya 365 hari dalam satu tahun ini, sebentar saja kita rasakan. Sebentar saja sudah terlewatkan satu tahun. Selama tahun 2020 ini, kita mengalami tantangan di dalam kehidupan kita yang sementara ini. Karena penyakit COVID-19. Sangat kita rasakan akibatnya, dampaknya kepada kita. Baik dari sudut ekonomi, baik dari sudut kehidupan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Sangat kita rasakan dampaknya yang sangat membuat kita menderita. Ini perlu menjadi kenangan selama hidup kita. Mungkin hanya pada tahun ini kita bergereja atau beribadah di rumah. Mungkin selama satu tahun ini kita tidak bisa bersekutu, berkumpul dengan sesama kita, arisan dan lain-lain sebagainya. Selama satu tahun ini banyak dampak yang kita rasakan, yang membuat kita terkadang merenungkan, membuat kita terkadang hampir putus asa. Ada yang sebagian seperti itu. Dengan adanya rintangan, tantangan yang kita hadapi. Namun pada akhir tahun ini, pada malam hari ini, kita mengenang semua, mengingat semua perjalanan hidup kita, pergumulan hidup kita selama satu tahun ini. Tetapi bukan membuat kita menjadi lemah atau putus asa, tetapi segala yang kita alami dalam satu tahun ini, pada malam hari ini kita renungkan begitu besarnya kasih Tuhan yang selalu menyertai, yang selalu menjauhkan kita dari tantangan itu, yang memenangkan kita dalam segala perjuangan yang kita alami, dan kita dapat bersyukur, berterima kasih dalam satu tahun ini hanya kepada Tuhan saja. Kiranya pada tahun yang akan diberikan Tuhan kepada kita dapat membuat kita semakin bahagia dan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan semakin percaya kepada Tuhan, serta hidup di dalam kasih terhadap Tuhan dan kasih terhadap sesama manusia.
Tuhan mengantar kita, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, dari akhir tahun ini kepada tahun yang akan diberikan Tuhan kepada kita. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu yang selalu menyertai kami dalam tahun 2020 ini. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas karunia, atas berkat-Mu yang telah kami terima pada hari ini. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga kami sampai kepada akhir tahun 2020 ini pada tanggal 31 Desember ini Tuhan. Banyak hal yang telah kami rasakan sebagai wujud daripada kasih-Mu kepada kami dalam perjalanan hidup kami, khususnya pada tahun 2020 ini Tuhan. Tetapi apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, kami alami Tuhan dalam kehidupan kami ini, Engkau sertai kami Tuhan. Sehingga kami sampai Engkau antar pada tanggal 31 Desember 2020 ini Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan atas segala berkat anugerah-Mu, berkat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga kami dapat selamat bersama keluarga kami, bersama anak-anak kami Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Allah Bapa kami, sertailah kami Tuhan melangkah kepada tahun yang baru yang akan Engkau berikan kepada kami Tuhan, tahun 2021. Tuntun kami Tuhan, berikan kesehatan kepada kami, kedamaian kepada kami, sehingga kami dengan selamat sampai kepada tahun yang akan Engkau berikan kepada kami. Terimalah kami Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.